Syekh Babak Roma mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Dengar. Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes. Kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. La ilaha illallah. Ini teman-teman mau belajar ilmu agama atau mau belajar terjun payung, kok sampai disuruh loncat di atas gunung hanya untuk mempelajari ilmu agama? Coba masuk nggak di akal ini teman-teman ya? Disuruh loncat di atas gunung, yang mati orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nazrus Sunnah. Baik teman-teman, ini ada satu video super edan kalau saya sebut teman-teman. Super gila. Jadi diceritakan oleh Habib Bahar bin Smith dahulu di masanya Habib Abu Bakar bin Salim. Kalau ada orang mau menuntut ilmu, mau mempelajari ilmu agama kepada beliau, maka akan ada syarat tertentu teman-teman. 3 syarat. Yang pertama, Anda harus berani mencari gunung yang paling tinggi, kemudian loncat di atas gunung tersebut sampai ke bawah, dan nggak boleh tutup mata, harus buka mata. La ilaha illallah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Anda harus mendatangi sebuah masjid. Ketika ada orang sholat berjamaah menghadap kiblat ke barat, maka Anda harus berani sendiri sholat membelakangi kiblat. La ilaha illallah. Syarat yang ketiga, ini juga luar biasa, subhanallah teman-teman, harus berani mencaci maki seorang ulama. La ilaha illallah. Ini teman-teman mau belajar ilmu agama atau mau belajar terjun payung, kok sampai disuruh loncat di atas gunung hanya untuk mempelajari ilmu agama? Ini sih belum belajar agama sudah begini ya. Taib, kita lihat langsung videonya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid Syekh Babak Roma namanya. Syekh Babak Satu Roma. waktu Syekh Babak Roma mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Dengar. Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes. Kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Lihat Syekh Bakar bin Salim itu. Akhirnya karena Syekh Babak Roma pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa, dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim. Udah wahai guru, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi. Nggak boleh, harus melek kamu. Nggak boleh kamu merem. Naik lagi ini Syekh Babak Roma ke atas gunung. Dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia, sehingga dia tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Bakar bin Salim, ada lagi kamu pergi ke masjid. Ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau. Jadi udah, orang-orang sholat ngadep kiblat, beliau sholat ngadepnya begini, membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadep kiblat, kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat, dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat, dia gemetar, saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depan. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Ya Allah. Ini paling berat ini. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya. Dia pergi ke Aden. Dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid. Kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali. Jadi walaupun dari jauh, Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh. Ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara. Ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Babak Roma, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Diterima. Ini Syekh Babak Roma lihat tangannya Syekh Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau aku nggak tangkis, kamu sudah mati.
La ilaha illallah, teman-teman. Tumben saya mendengar cerita-cerita seperti ini. Demi Allah, selama saya menuntut ilmu, atau bahkan mungkin antum juga tidak akan pernah mendengar cerita-cerita seperti ini. Syarat dari seorang syekh ketika kita mau mengambil ilmu agama kepadanya, diperintahkan naik ke gunung lah untuk loncat. La ilaha illallah, teman-teman. Ini sih belum belajar agama sudah begini ya. Coba sebutkan teman-teman, siapa ulama yang antum anggap sebagai ulama yang benar-benar alim, yang antum percaya keilmuannya? Coba, pernahkah mereka mempersyaratkan ketika orang mau belajar ilmu agama kepadanya harus berani loncat dari atas gunung? Coba, masuk nggak di akal ini teman-teman ya? Disuruh loncat di atas gunung, ya mati orang. La ilaha illallah. Tapi inilah model dongeng-dongengan sufi seperti ini teman-teman. Banyak hayalan ya, banyak menghayal, nggak tahu mungkin karena kurang tidur atau apa teman-teman, sehingga bicara pun ngelantur ke sono kemari nggak jelas. Yang kedua syaratnya, antum dengar tadi, ketika orang sholat berjamaah menghadap kiblat, Anda disuruh, kalau menjadi murid saya Abu Bakar bin Salim, disuruh membelakangi kiblat. Dan katanya hikmahnya membelakangi kiblat, katanya si calon murid tersebut melihat Ka'bah ada di depannya, dan katanya dia gemetar. Allahu Akbar. Sejak kapan Ka'bah itu pindah ke arah timur teman-teman? La ilaha illallah. Cuma ada di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian yang ketiga syaratnya harus berani mencaci maki ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar teman-teman. Coba carikan kita pondok pesantren terbaik di Indonesia, kemudian carikan kita universitas terbaik dalam hal agama di dunia. Coba, adakah universitas tersebut mempersyaratkan ketika ada calon murid yang mau belajar ilmu agama di sana, syaratnya harus naik di atas gunung kemudian loncat? Lah ini belum belajar sudah duluan teman-teman. Ini sebenarnya mau belajar ilmu agama atau belajar silat ya? Belajar bela diri juga, belajar silat juga, nggak ada syarat-syarat seperti ini teman-teman. Tinggal daftar, kemudian latihan, ya udah. Apalagi ini dalam urusan agama. Ketika orang ada kemauan untuk menuntut ilmu agama, berarti itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena memang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Lalu kenapa kita halang-halangi orang sampai memberikan syarat yang begitu berat? Diperintahkan harus naik gunung ya, kemudian loncat, ya mati teman-teman. Kemudian syarat yang kedua harus membelakangi jamaah yang ketika sholat berjamaah menghadap kiblat, dia sendiri harus menghadap timur. Coba, ini menghina syariat Islam atau tidak? La ilaha illallah teman-teman. Tapi dibungkus dengan karomah ya, dibungkus dengan karomah, akhirnya boleh-boleh saja bagi mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian teman-teman, siapa yang mengajarkan kita, memperbolehkan kita menghina, coba, mencaci maki ya? Coba sebutkan saya satu dalil ya, syarat menuntut ilmu agama ya kepada ulama harus berani mencaci maki ulama yang lain. Coba tunjukkan kita riwayat atau kisah di zaman Rasulullah, para sahabat yang kala itu menuntut ilmu di masjid, di majelisnya Rasulullah. Apakah pernah Rasulullah memberikan syarat harus mencaci maki ulama? Kemudian apakah Rasulullah pernah mempersyaratkan ya umatnya harus berani naik di atas gunung Uhud kah? Ya, di Gua Sur kah? Di bukit-bukit, kan di sana banyak bukit teman-teman. Apakah pernah kita mendapatkan riwayat seperti itu? Tentu ini adalah cerita-cerita bohong teman-teman. Lalu dibungkus dengan karomah. Bayangkan, katanya calon murid tersebut loncat di atas gunung nggak mati. Bahkan diulangi lagi yang kedua, karena yang pertama katanya dia loncat dari gunung sampai ke bawah tutup mata. Kemudian yang kedua katanya ketika loncat sambil buka mata, dia melihat malaikat yang mengayunkannya atau mungkin memegangnya maksudnya ya, sehingga dia tidak kenapa-kenapa sampai ke bawah, selamat. La ilaha illallah teman-teman ya. Dongeng apalagi nantinya akan muncul? Tunggu saja episode berikutnya teman-teman. Akan banyak lagi yang lebih dahsyat dari ini. Allah akan semakin menunjukkan teman-teman kepada kita siapa mereka sebenarnya yang selama ini mengklaim dirinya ngotot ya, keras mengatakan saya ini cucu Rasulullah ya, Nabi Muhammad adalah kakek saya.
La ilaha illallah. Tapi lihat ya, lihat bagaimana bentuk ceramah-ceramahnya. Toib, mungkin Habib Bahar bin Smith hanya menyampaikan cerita, bukan asalnya dari karangan dia sendiri. Akan tetapi jangan lupa, Habib Bahar bin Smith menceritakan cerita bohong ini, itu artinya beliau pasti membenarkan. Makanya beliau menceritakan kepada para jamaahnya. Teman-teman, subhanallah, teman-teman. Ini semakin mengerikan, teman-teman. Semakin mengerikan ya kelakuan orang-orang yang mengaku dirinya nasabnya tersambung kepada Rasulullah, tapi jauh sekali ceramah-ceramahnya, teman-teman, dari Al-Quran dan Sunnah. Cobalah kalau mau menyampaikan sebuah kisah, sampaikan kisah para nabi, para rasul. Terlalu banyak yang belum diketahui oleh umat. Sampaikan kisah kemuliaan para sahabat Nabi, kesabaran para sahabat Nabi ketika menghadapi ujian, menghadapi rintangan, kemudian berperangnya para sahabat Nabi dengan Rasulullah menghadapi kaum musyrikin. Kan banyak sekali cerita. Apalagi kita mengulik cerita para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian imam mazhab, subhanallah, tidak akan ada habis-habisnya, teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman, seistimewa apakah Syekh Abu Bakar bin Salim ini dibandingkan dengan para ulama-ulama kibar zaman terdahulu maupun zaman sekarang ini? Contoh, Imam Bukhari, Imam Muslim, siapa yang tidak mengenal beliau sampai dengan detik ini? Bahkan ilmu di antara mereka, Imam Mazhab, kemudian Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, digunakan sampai detik ini sebagai hujah. Siapa ulama yang tidak menggunakan ya rujukan terhadap ilmu-ilmu mereka? Itu artinya mereka memiliki karomah yang agung. Itu adalah karomah terbesar, teman-teman, yaitu ilmunya diwariskan sampai dengan detik ini dan digunakan sebagai rujukan umat. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih hebat secara keilmuan, kesolehan, ya, lebih banyak hafalan hadisnya, Imam Bukhari, Imam Muslim dibandingkan Syekh Abu Bakar bin Salim? Akan tetapi pernahkah antum mendengar sebuah riwayat orang yang mau belajar kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi harus dipersyaratkan harus loncat dari atas gunung, atau mungkin minimal harus loncat dari atas atap rumah? La ilaha illallah, teman-teman. Subhanallah. Kita banyak mendengarkan ya penjelasan dari para ulama salaf atau ustadz-ustadz kita, teman-teman, bagaimana para penuntut ilmu terdahulu. Ciri-ciri yang bisa diketahui dari para penuntut ilmu zaman terdahulu, zaman para ulama-ulama hadis, ketika ada orang-orang yang tidur di emperan-emperan toko kemudian sambil menenteng kitab-kitab, itu bisa dipastikan di zaman itu, teman-teman, mereka adalah penuntut ilmu hadis. Karena apa? Perjalanan menuju satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu, bahkan satu hadis saja membutuhkan waktu berbulan-bulan. Maka para ulama dahulu ketika mencari ilmu, mencari hadis, banyak tiduran kadang-kadang di pinggir jalan. Akan tapi masyarakat di zaman dahulu, teman-teman, sudah mengetahui bahwa itu adalah para penuntut ilmu, ya, para tulab-tulab, teman-teman, karena mereka membawa kitab. Kemudian mereka akan melakukan perjalanan. Tentu tidak bisa perjalanan tersebut dicapai dengan satu hari. Akhirnya mereka singgahlah ketika kemalaman, tidur di pinggir jalan, kadang tidur di emperan toko orang. Itu bisa diketahui. Akan tetapi, teman-teman, belum pernah kita mendengarkan mereka, meskipun mereka sangat bersemangat menuntut ilmu, kemudian dipersyaratkan oleh guru-gurunya, syekh-syekhnya, ulama-ulamanya untuk harus naik ke atas gunung kemudian loncat, kemudian diberikan izin untuk menuntut ilmu. La ilaha illallah. Hanya di zaman ini kita mendengar cerita-cerita seperti ini, dan tidak lain tidak bukan kita dengar cerita seperti ini dari lisannya orang-orang sufi yang mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi kah, yang mengatakan nasabnya tersambung kepada Rasulullah. La ilaha illallah. Ini sebagai gambaran, teman-teman, bahwa menuntut ilmu itu harus cerdas, ya, harus cerdas, bukan karena sosok, bukan karena mengidolakan sosok tertentu, tidak. Akan tetapi yang menjadi patokan atau ukuran kita menuntut ilmu yaitu ilmunya itu sendiri. Ada landasannya tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika menyampaikan sebuah hadis, sebutkan dong riwayat siapa. Ketika bercerita tentang kisah para ulama, di mana beliau mengutip kisah-kisah tersebut. Taib, mungkin kisah tersebut ada di dalam kitab yang disampaikan oleh Bahar Smith ini, tapi saya meyakini 5 triliun %, teman-teman, bahwa kalaupun ada di dalam kitab, pasti cerita ini ada di kitab orang-orang sufi, kitab karangan-karangan ulama mereka sendiri. Coba tunjukkan ada tidak di kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab sirah misalkan dari para ulama terkenal, ada tidak yang menyebutkan seperti ini? Ada kisah-kisah orang-orang yang menuntut ilmu kepada ulama kemudian diberikan syarat seperti loncat di atas gunung, kemudian membelakangi kiblat ketika orang sholat
sholat berjamaah menghadap kiblat. Kemudian syarat yang ketiga harus mencaci maki ulama. La ilaha illallah. Ini sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan. Berhati-hati teman-teman. Hati-hati mencari rujukan ilmu agama kepada siapa antum menuntut ilmu. Karena teman-teman, ketika kita meninggal dunia, yang akan kita bawa adalah amalan kita, dan tentunya amalan bergantung kepada pemahaman, dan pemahaman agama kita wajib harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.